Awal lagi lempar batunya, kok bisa bergelombang seperti itu ya? Oh, itu karena adanya pengaruh pemantulan gelombang. Nah, yang merupakan salah satu karakteristik atau sifat gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang merambat melalui medium, bisa berupa zat padat, zat cair, maupun zat gas. Adapun contoh gelombang mekanik yaitu dapat kita lihat dari praktek Fajri tadi, yaitu gelombang di air, gelombang suara atau bunyi, gelombang tali, dan gelombang pegas atau slinky, dan lain sebagainya yang dapat menjadi medium sebuah getaran. Nah, berdasarkan arah rambatannya, gelombang mekanik terbagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatannya tegak lurus dengan arah getarannya. Sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatannya sejajar dengan arah getarannya. Nah, adapun karakteristik gelombang yaitu dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, dapat dilenturkan, dapat dipolarisasi dan dapat dipadukan. Adapun polarisasi sendiri yaitu gelombang yang hanya terdapat pada gelombang transversal. Jadi di sini kami akan menjelaskan karakteristik gelombang yaitu dipantulkan atau direfleksikan. Nah, adapun pengertian pemantulan gelombang adalah perubahan arah rambat gelombang dari asal mulanya yaitu medium hingga mengenai batas penghalangnya. Oh, jadi seperti itu ya? Iya, jadi begitu. Seru nih, lagi bahas apa nih? Lagi bahas karakteristik gelombang. Mending kalau lebih pahamnya lagi, jadi kalian lihat aku sama Gilang praktek. Yuk ikut Udah, kami. ayo. Nah, jadi kami di sini akan melakukan bagaimana, serta kami akan menunjukkan juga contoh jenis sederhana gelombang transversal. Jadi yang pertama kita sudah menyiapkan wadah bening, yang dimana di dalamnya sudah ada air. Airnya harus yang bersih. Kemudian ada warna. Warna bertujuan untuk agar gelombangnya nampak jelas. Kemudian yang terakhir adalah pipet. Nah, jadi Fajri untuk mengetahui bagaimana jenis gelombangnya, yang pertama kita harus melarutkan air dengan warna. Warnanya usahakan yang banyak supaya warna serta pantulan gelombangnya jelas. Kemudian kita ratakan. Kita akan masukkan air yang di wadah tadi hingga semuanya masuk ke dalam pipet. Kemudian kita akan menunggu sampai airnya tenang. Jika sudah, kita akan memulai meneteskan tetesan dari pipet seperti ini. Nah, jadi saat kita meneteskan air yang dikeluarkan dari pipet, dia akan membentuk pantulan gelombang yang dimana ini adalah membentuk simulasi seperti yang ada di laut saat Fajri menjatuhkan batu tadi. Jadi percobaan tadi bisa dilihat gelombang dapat dipantulkan jika mengenai medium pantul atau penghalang yang keras seperti ini. Ini penghalangnya keras. Namun jika misalnya gelombang mengenai medium yang penghalangnya lunak, maka gelombang tersebut akan diserap bukan dipantul. Dan ini juga termasuk gelombang transversal. Hai guys. Hai. Kalian tahu gak ini apa? Stetoskop. Itu stetoskop kan? Ya, Ya, kalian tahu gak kegunaannya? itu buat memeriksa denyut jantung. Maksudnya detak jantung ya. Nah, benar. Aku mau pinjam teman kalian dong. Aku aja deh. Nah, aku mau mencoba ini terus mendengar suara jantung kamu, boleh nggak? Boleh. Kamu mau cobanya nggak? Boleh. Oh ya, apa ada suaranya ya? Nah, suara bunyi tersebut bersumber dari dalam tubuh. Bunyi di dalam tubuh berasal dari alat yang mirip seperti lonceng, kemudian disalurkan ke dalam selang stetoskop. Nah, di dalam selang ini terjadi pemantulan gelombang longitudinal. Ini terjadi karena bunyi mengenai permukaan selang yang keras
sehingga menghasilkan suara yang kuat dan jelas di telinga. Sekian penjelasan dan praktek dari kelompok kami. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah!